Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sepertinya pembahasan ini sedikit lagi ya. Saya harap teman-teman masih terus bersemangat untuk mengikuti materi ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas respon insiden dan forensik digital. Yang pertama itu ada tahapan respon insiden. Yang pertama itu kita harus melakukan preparation atau persiapan. Jadi persiapan ini adalah serangkaian atau langkah-langkah yang diambil untuk menangani dan mengatasi serangan atau pelanggaran keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola situasi dengan efektif, mengurangi dampak, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya ada yang namanya preparation, tadi preparation ya. Selanjutnya ada namanya identification atau identifikasi. Jadi mendeteksi dan mengidentifikasi insiden keamanan menggunakan log dan laporan pengguna. Selanjutnya masuk ke containment atau pembatasan. Jadi istilahnya ini akan mengisolasi bagian sistem yang terkena serangan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Nah, untuk si containment ini itu ada dua ya. Yang pertama itu ada short term atau sementara, dan juga ada yang namanya long term atau jangka panjang. Selanjutnya ada eradication atau penghapusan. Jadi menghapus semua jejak ancaman. Kemudian dari recovery atau pemulihan. Kemudian ada lesson learned, pelajaran yang didapat, atau istilahnya adalah hikmah. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil gitu dari insiden tersebut. Oke. Selanjutnya ini namanya forensik digital. Jadi yang pertama itu seperti biasa kita identifikasi dulu ya kan. Jadi forensik digital ini adalah ilmu yang melibatkan pengumpulan analisis dan penyimpanan bukti digital dengan cara yang dapat diterima di pengadilan. Yang pertama, lakukan identifikasi, kemudian lakukan pelestarian atau preservation, atau istilahnya itu adalah melindungi gitu dan mempertahankan bukti digital jangan sampai punah kalau misalkan itu begitu ya istilahnya ya, atau jangan sampai hilang. Menggunakan metode seperti imaging links atau membuat salinan forensik dari data. Misalkan bisa di backup gitu di komputer lain atau di backup di cloud kayak gitu. Selanjutnya collection atau pengumpulan, jadi mengumpulkan bukti digital dengan cara yang meminimalkan gangguan terhadap data asli. Kemudian ada examination, kemudian ya teknik pemeriksaan, jadi menganalisis bukti untuk menemukan informasi yang relevan. Jadi tekniknya itu seperti data sharping untuk memulihkan file yang terhapus, kemudian untuk analisis, jadi menafsirkan bukti yang dikumpulkan untuk dianalisis gitu. Entah itu analisis pola serangan dan teknik yang digunakan oleh pelaku. Kemudian presentation atau penyajian, ya nanti disajikan gitu bukti-bukti di pengadilan jika diperlukan. Kemudian alat dan teknik forensik digital itu ada 3 ya. Yang pertama itu alat forensik komputer, alat forensik jaringan, dan alat forensik mobile. Tapi kan kalau di film-film, jika teman-teman lihat itu hacker-hacker jahat, malah alat-alatnya itu langsung di ini apa namanya? Langsung dihancurkan ya. Nah, sebenarnya bisa, misalkan si alat forensik komputernya itu udah dirusak gitu, tapi kan bisa kita memeriksanya lewat alat forensik jaringan. Contohnya itu apa? Wireshark, Network Miner, dan Xprizo. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya tantangan dalam forensik digital. Yang pertama itu ada enskripsi dan kriptografi. Jadi menghadapi data yang terenskripsi dapat menghambat analisis forensik ya. Kita harus cari tahu dulu ya kan kunci atau key-nya biar bisa kita mengetahui sebenarnya apa sih data yang terenskripsi ini isinya apa. Oke. Selanjutnya ada volume data, jadi jumlah data yang sangat besar memerlukan teknik penyaringan dan analisis yang efisien ya kan. Kalau misalkan datanya hanya ribuan sih nggak masalah, tapi kalau udah jutaan data, nah loh gimana gitu ya kan, pasti bakalan lama ya kan, atau menghambat. Selanjutnya kepatuhan hukum, yakni menjaga integritas bukti dan mematuhi peraturan hukum dan etika dalam pengumpulan dan analisis bukti. Oke, yang terakhir mungkin ya ini integrasi respon insiden dan forensik digital. Yang pertama itu ada kolaborasi tim. Ya, intinya bekerja sama aja sih untuk memastikan bukti yang dikumpulkan dan dianalisis dengan benar. Kemudian prosedur standar ya, berarti menetapkan prosedur standar untuk kolaborasi ya kan. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan yang menggunakan hasil analisis untuk meningkatkan strategi dan kebijakan respon insiden di masa depan. Seperti itu.